Hai semua, ketemu lagi di YouTube channel aku, May Kitchen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep cara membuat Japanese chocolate cheesecake. Resep cheesecake kali ini yang saya bagi adalah bentuk dan tekstur cake-nya lembut, nampak seperti kapas tapi sangat lumer di mulut. Perpaduan rasanya sangat enak. Di video kali ini saya akan bagi beberapa tips untuk teman-teman agar tidak gagal saat mencobanya. Ingin tahu cara dan tipsnya? Tonton terus video berikut ini sampai selesai ya. Untuk bahan yang diperlukan dalam pembuatan cheesecake ini saya akan bagi kepada 3 bagian, dan untuk bahan A-nya terdiri dari 250 gram krim keju, 50 gram mentega, dan 100 ml susu segar. Pertama-tama didihkan air di dalam mangkuk tahan panas. Setelah air mendidih, kecilkan api, kemudian letak mangkuk kosong di atasnya. Masukkan bahan-bahan E tadi yang terdiri dari susu, krim keju, mentega, kemudian kita aduk perlahan-lahan. Pegang salah satu sisi mangkuk agar tidak goyang ya dan terjatuh. Untuk bagian atas mangkuk ini dia tidak akan panas, jadi boleh disentuh bagian sisi atasnya. Tekstur dan warnanya akan terlihat seperti susu kental ya. Ingat ya, aduknya harus di atas air yang mendidih. Kalau udah jadi seperti ini, kita angkat dan kita dinginkan dulu. Tutup api dan air rebusannya tadi kita boleh buang. Untuk bahan B-nya terdiri dari 60 gram tepung cake atau super fine flour, 20 gram tepung jagung, 1 sendok besar perasan air lemon, 6 biji kuning telur. Untuk putih telurnya jangan dibuang ya, asinkan dulu di mangkuk lain karena nanti kita akan pakai juga. Setelah adonan cheese benar-benar sudah dingin, ayak tepung cake dengan tepung jagung ke dalam mangkuk adonan cheese tadi. Ini bertujuan agar tekstur tepungnya tidak bergumpal dan kotoran lain tidak terikut masuk ke dalam. Gunakan ayak tepungnya yang lubangnya kecil ya, agar tekstur tepungnya benar-benar halus. Setelah selesai diayak, masukkan kuning telur dan perasan air lemon. Kita mixer kembali sampai tercampur merata. Biasanya tepung akan bergumpal atau menumpuk di bagian tepi mangkuk. Jangan lupa dikorek ke tengah dan dimixer lagi agar tekstur adonannya benar-benar tercampur merata. Setelah itu kita asinkan terlebih dahulu. Untuk bahan C-nya terdiri dari 6 butir putih telur, ini sisa putih telur yang tadi ya, 3/4 sendok teh air perasan lemon, 140 gram gula kastor. Gula putih dengan gula kastor itu berbeda ya, tekstur gula kastor itu biasanya lebih halus. Kita ambil mangkuk kosong yang lain, kita masukkan putih telur dan perasan lemon dahulu. Kemudian kita mixer sampai berbuih atau berbusa halus. Nah, tekstur putih telurnya akan terlihat seperti ini ya. Apabila teksturnya sudah terlihat seperti ini, kita masukkan gulanya perlahan-lahan sambil kita mixer. Pastikan putih telurnya sudah berbusa halus ya sampai ke dasar, karena kalau tidak putih telurnya tidak akan mengental dan akan gagal. Apabila kita mixer terus, teksturnya akan bertukar seperti ini, akan mengental dan putih bersih. Nampak seperti krim putar kan? Nah, ini sudah jadi dan siap kita gunakan. Ambil adonan tepung tadi, kemudian adonan putih telurnya kita masukkan ke dalam mangkuk tepung. Kita masukkan semuanya ya.
Kemudian kita aduk menggunakan spatula. Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, untuk di Malaysia, atau guna bahasa Malaysia ya, ini biasanya prosesnya disebut ialah kaup balik. Untuk loyang pembakarannya saya pakai loyang bulat dengan ukuran 20 cm. Jangan lupa oleskan mentega di bagian dalam loyang dari dasar sampai ke bagian tepi, dari bawah hingga ke atas, agar nanti cake-nya tidak lengket. Gunakan rubber brush saat mengolesi menteganya ya. Untuk lapisan bawahnya, lapisi dengan kertas kalis minyak. Kita tekan dan ratakan seperti ini agar kedudukannya tidak bergeser. Tuangkan adonan cheesecake ke dalam loyang sampai hampir penuh. Ingat ya, jangan terlalu penuh sampai ke atas batas tinggi loyang, karena apabila nanti saat dibakar, cake akan naik atau mengembang, akan membuat cake pecah dan bagian atasnya akan terlihat gosong. Aduk-aduk lagi agar tepungnya tidak terendap di bagian dasar dan hentak-hentakkan dengan perlahan. Lapisi bagian dasar loyang dengan aluminium foil seperti ini, kemudian letak di dalam loyang besar dan masukkan air panas ke dalam loyang besar sebanyak sepertiga dari ketinggian loyang cake-nya. Biasanya cheesecake proses pembakarannya menggunakan metode seperti ini. Saatnya kita bakar di dalam oven. Masukkan adonan cake beserta loyang besarnya ke dalam oven. Pastikan kedudukan pembakarannya berada di bagian tengah agar masaknya nanti merata. Tutup oven, kemudian bakar menggunakan api atas dan bawah sebesar 160 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, ini cake-nya udah mulai mengembang sedikit saja ya, dan ini di bagian atasnya sudah kecoklatan. Apabila cake-nya sudah masak, oven sudah off, renggangkan pintu oven sedikit dan biarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka pintu oven besar, keluarkan cake dari loyang besar dan biarkan dingin di dalam oven selama 30 menit dengan pintu oven terbuka besar. Tara, Japanese Softly Cheesecake siap disajikan. Teksturnya sangat lembut dan sangat lumer di mulut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru lainnya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.